Hari pertama ke sekolah telah tiba. Karena peraturan kerajaan mengharuskan bangsawan untuk sekolah, Kunun mau tidak mau harus menjalani studi sekolah. Sebelumnya, Kunun memiliki hak istimewa, yaitu belajar dari rumah. Tapi untuk mendapatkan sertifikat tertulis, dia harus menjalani ujian secara langsung di sekolah. Dalam perjalanan bersama kakaknya, Kunun menenangkan kakaknya agar tidak perlu khawatir dan tidak terus menyalahkan diri sendiri karena menganggap dahulu tidak bisa menjaga Kunun dengan baik. Kunun menyadari dahulu dia banyak merepotkan kakaknya karena tidak bisa melihat. Akibatnya dia banyak merepotkan orang-orang di sekelilingnya. Sekarang dia merasa baik-baik saja. Baru saja merasa haru, kakaknya langsung pangling mendengar ucapan terakhir Kunun. Saat tiba, mereka disambut Putri Mirika. Seperti biasa, Kunun langsung menggombali Mirika dan meminta untuk kali ini saja dia digendeng oleh Putri Mirika. Bahkan guru pembimbing Kunun juga pangling mendengar kata-kata Kunun, terdengar tidak masuk akal. Pembimbing Kunun juga berpikir akan kerepotan menangani Kunun. Benar saja, ketika ujian berlangsung, Kunun berbicara hal-hal tidak masuk akal. Di situ, Kunun curiga menganggap ayahnya berkolusi dengan Baginda Raja dan menebak ada nepotisme antara mereka berdua yang membuat pembimbingnya makin panik mendengar ocehan Kunun. Lalu pembimbing tersebut meminta untuk tidak menyeretnya ke dalam hal-hal politik. Nepotisme sendiri adalah tindakan penyalahgunaan wewenang seperti memprioritaskan keluarga, kerabat, atau orang-orang dekatnya dalam pengisian jabatan, fasilitas, bansos, loker masuk pabrik, atau lainnya. Meskipun terus menceloteh saat ujian, jawaban Kunun di semua mata pelajaran benar semua. Menandakan Kunun anak yang jenius, meskipun sedikit miring karena ajaran ikop layannya. Tidak menyangka di hari pertama ke sekolah, Kunun berurusan dengan keluarga kerajaan, yaitu kakaknya Mirika, Pangeran Lail. Namun berkat kemampuan sihir Kunun, dia mengerjai pangeran tersebut dengan membuat celana pangeran basah seperti mengompol. Sontak saja membuat Layla langsung merasa malu dan pergi dari kerumunan. Ixio langsung panik melihat hal-hal yang dibuat Kunun. Namun sebaliknya, Kunun justru malah menganggap tidak terjadi apa-apa. Begitu juga dengan Putri Mirika. Sikap Pangeran Lail yang begitu arogan terhadap Putri Mirika juga disebabkan karena perebutan takhta. Meskipun Putri Mirika lebih muda dari Pangeran Lail, yang secara otomatis dukungan politik lebih lemah, tapi dia bertunangan dengan Kunun, ahli sihir dan juga pewaris luka pahlawan. Mengetahui Pangeran Lail adalah calon kakek iparnya, Kunun berinisiatif untuk meminta maaf. Tapi Ixio dan Putri Mirika serentak menghentikan tindakan Kunun tersebut. Saat perkenalan diri, Kunun dengan lantang mengenalkan diri. Seperti biasa, dengan gaya nyentriknya membuat orang-orang jadi pangling dibuatnya. Namun saat hendak duduk, Pangeran Lail menghentikan Kunun. Namun Kunun dengan lantang memegang tangan pangeran dengan erat sambil memperkenalkan diri sebagai calon adik iparnya. Tidak sampai situ, Kunun juga memuji-muji pangeran, membuat Pangeran Lail sedikit risih dan tersipu malu. Sehingga Pangeran Lail tidak jadi memberi perhitungan yang sebelumnya dia berencana untuk membuat perhitungan kepada Kunun. Hasil kelulusan diumumkan dan semua para siswa berhasil lulus. Hari itu juga hari terakhir Kunun sekolah. Karena tingkahnya, Kunun jadi sosok populer, bahkan gurunya saja merasa kehilangan saat Kunun lulus. Dan juga pangeran yang sebelumnya membenci Kunun karena kekonyolan Kunun, dia merasa senang bisa bertemu dengannya.
Saat berlatih sihir, Sensei Jenny terkejut melihat Kunon bisa menciptakan bentuk hewan, bahkan dirinya sendiri tidak bisa melakukannya. Karena Kunon sudah melampauinya, dia mengakui jika Kunon telah berhasil melampauinya, dan semua materi darinya sudah semua diajarkan kepada Kunon. Dia juga menambahkan, sebelumnya Sensei Jenny sudah kehabisan materi yang dia kuasai. Dia berusaha keras untuk mencari pelajaran baru dengan cara membuat teori-teori baru. Dan sekarang dia sudah mentok, tidak bisa mengajar materi sihir lagi. Kunon enggan melepas Sensei Jenny karena berkat dia membuat Kunon mencintai sihir dan motivasi untuk hidup. Namun Sensei Jenny menyarankan Kunon untuk mencari guru baru yang lebih tinggi levelnya darinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Berkat Kunon juga Sensei Jenny mendapatkan motivasi untuk tidak kalah dari muridnya. Dia ingin terus belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Bukan hanya Sensei Jenny, Sensei Flora juga berhenti mengajar Kunon karena sudah tidak ada lagi yang bisa diajarkan. Iko menjelaskan, Sensei Flora tidak berpamitan langsung kepada Kunon karena takut menangis terseduh-seduh. Yang kita tahu, Kunon ini ramah terhadap wanita dan juga humoris, membuat siapa saja bakal kehilangan jika berpisah dengannya. Karena Sensei Jenny sudah berhenti, Ixio menyarankan untuk mencari guru sihir dari kerajaan. Namun untuk mendapatkan guru, apalagi dari kerajaan, sangat sulit menurut ayahanda Kunon. Bahkan dia sendiri belum tentu bisa mendapatkan izin. Lalu ia menolak permintaan Kunon untuk mencari guru sihir kerajaan. Namun berbeda dengan ibunda Kunon yang langsung luluh melihat permintaan Kunon, dia langsung meminta bantuan suaminya untuk mengusahakannya. Melihat istrinya yang meminta, ayahanda Kunon langsung luluh dan bersedia. Di sisi lain, Grandmaster Sihir Kerajaan mendapati surat permintaan dari Kunon. Melihat bahwa itu Kunon Gurion, pewaris luka pahlawan, dia langsung tertarik dengan isi surat tersebut. Saat tiba di kerajaan, untuk menemui penyihir kerajaan, mereka disambut oleh putri kedua Raja Histor Huglia, yaitu Rasha Huglia. Mata Rasha langsung tertuju pada kucing yang dibawa ayahanda Kunon. Mengira itu kucing asli, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah sihir air. Itu juga membuat Rasha mulai percaya pada rumor tentang Kunon yang jenius. Rasha kemudian membawa Kunon ke Menara Hitam, tempat para penyihir kerajaan berada. Baru saja dikejutkan dengan sihir perubahan wujud hewan, Rasha kembali terkejut melihat Kunon seluncuran menggunakan sihir, yaitu membuat lapisan es di bawah sepatunya. Ia tidak bisa menahan diri dan ingin mencoba sihir tersebut. Mereka pun berseluncuran bersama, namun aksi itu membuat orang-orang di sekitar menjadi resah. Di tengah kekacauan itu, kesatria kerajaan, Dario, segera mengejar Kunon dan Rasha. Saat bertemu dengan Grandmaster, ia langsung menyadari bahwa Kunon memiliki sigil air dengan 2 bintang. Sigil 2 bintang sendiri merupakan yang paling umum, dan Rasha juga memiliki sigil angin 2 bintang. Grandmaster menjelaskan bahwa terdapat 5 tingkatan sigil. Namun itu bukan patokan pasti kekuatan, melainkan hanya menunjukkan perbedaan besaran energi magis. Sebelum mendapatkan guru, Kunon diuji kemampuannya. Ia diminta untuk merebut sihir milik orang lain. Sebelumnya, Kunon hanya pernah belajar bersama Jinny untuk mengendalikan air yang sudah ada.
dan mereka tidak pernah terpikir untuk merebut sihir yang diciptakan oleh orang lain. Kunon harus membayangkan dan mencari cara untuk mengendalikan sihir tersebut. Dengan segenap kemampuannya, Kunon hanya mampu merebut 2 bola air. Saat ia merasa gagal, Grandmaster justru memujinya dengan bangga. Melihat hal itu, Victor langsung berinisiatif menjadi guru Kunon, diikuti oleh para penyihir lain yang juga berebut ingin mengajarnya. Grandmaster kemudian meminta Kunon memperlihatkan sihir lain yang ia kuasai, namun hal tak terduga terjadi. Grandmaster tersebut justru asik bermain dengan bola air ciptaan Kunon. Bahkan banyak orang lain ikut ingin mencobanya. Selain membentuk hewan, Kunon juga mampu menciptakan bentuk manusia dari sihir air yang bisa bergerak. Meskipun masih belum sempurna, ia bahkan dapat membuatnya terbang. Mendengar hal itu, Grandmaster dan Rasha semakin antusias ingin melihatnya. Namun saat Kunon menerbangkan ciptaannya, hal itu menimbulkan kegaduhan di dalam kastel, hingga membuatnya dimarahi oleh Dario untuk kedua kalinya. Grandmaster kemudian menenangkan Kunon agar tidak menyalahkan diri sendiri. Ia berjanji akan mencarikan mentor yang cocok untuknya. Hal itu membuat Kunon senang. Sebagai referensi, Grandmaster menanyakan tujuan Kunon di masa depan, dan Kunon menjawab bahwa dia ingin menciptakan bola mata. Ketika mengetahui anaknya membuat keributan hingga 2 kali, ayahanda Kunon langsung menceramahinya agar lebih bijak dalam menggunakan sihir. Meski kesal, ia merasa lega karena Kunon disukai oleh para penyihir di menara. Karena waktu Kunon terbatas untuk menemui Putri Mirika, Rasha mengusulkan untuk menggabungkan sihir mereka agar bisa terbang. Dengan begitu, Kunon bisa tepat waktu. Mereka pun melesat ke udara, namun saat mendarat, Rasha tidak mengatur kecepatan dengan baik, sehingga mereka terjatuh dengan cepat. Beruntung, bola air yang dibuat Kunon sangat elastis dan lembut, sehingga mereka tidak terluka. Namun tak lama kemudian, Dario datang dan kembali memarahi Kunon untuk ketiga kalinya. Guru Kunon akhirnya diputuskan, yaitu Gionli Finrod. Gionli merupakan penyihir jenius dari negara Histor Huglia. Dia dikenal dengan gaya nyentriknya dan terkenal di kalangan wanita. Karena peraturan kerajaan yang ketat, penyihir kerajaan tidak sembarangan bisa keluar dari kastel tanpa alasan jelas. Oleh karena itu, Putri Mirika ikut membantu dengan alasan pengawalan sang putri. Saat tiba, Kunon langsung menyambut Putri Mirika dengan gombalan-gombalannya. Namun di tengah itu, Gionli keluar. Begitu melihatnya, Kunon merasakan aura sihir yang sangat kuat dan kental. Berbeda dengan Grandmaster sebelumnya, aura Gionli terasa lebih kuat. Seperti halnya, ia memanggil Grandmaster dengan julukan Master Keju Biru, Kunon juga memanggil Gionli dengan sebutan Master Madu. Gionli menolak sebutan tersebut, tetapi Kunon tetap memanggilnya Master Madu. Alih-alih fokus pada guru barunya, Kunon justru terus menggombali Putri Mirika, membuat Gionli sedikit kesal. Ia kemudian menyuruh Kunon membahas sihir, diiringi dengan senyuman licik. Saat Kunon menjelaskan bagaimana dia mampu menembus 30 lapisan, yaitu dengan memanipulasi sihir,
sehingga membuat dia berhasil menembus 30 lapis. Jeonli mulai tertarik dengan potensi yang dimiliki Kunon. Ketika Kunon meminta diajarkan sihir gabungan 50 lapis, Jeonli menyarankan agar ia meminta dengan cara yang lebih baik atau bahkan merayunya terlebih dahulu. Mendengar itu, Putri Mirika yakin Kunon tidak akan melakukannya. Putri Mirika belum tahu siapa pelayannya Kunon, yaitu Iko, yang menurunkan wataknya. Tanpa basa-basi, Kunon langsung merayu Jeonli. Namun bagi Jeonli, itu terasa seperti ejekan. Sebelum menerima Kunon sebagai murid, Jeonli menguji Kunon untuk menghancurkan tembok yang dibuatnya. Sementara dia meminta Kunon membuat bola elastis untuk beristirahat sambil mengamati. Namun baru saja berbaring, Jeonli malah ketiduran. Bukannya mencoba menghancurkan, Kunon justru mengajak ngobrol Putri Mirika. Sambil menunggu Jeonli bangun, dia menenangkan Putri Mirika bahwa dia bisa menghancurkannya. Saat terbangun, mengira Kunon sudah menyerah, Kunon menjawab apakah dia sekarang boleh menghancurkannya. Dia menggunakan sihir Arubu, yaitu sihir gelembung. Menurutnya, lebih mudah menggunakan sihir Arubu dibanding Aori. Dia membayangkan kotoran noda lebih mudah terangkat menggunakan buih sabun. Benar saja, dinding yang keras tersebut melemah dan melebur ketika terkena buih gelembung. Dengan begitu, Jeonli resmi menjadikan Kunon sebagai murid. Bukan Kunon kalau gak kocak. Saat Jeonli mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, Kunon justru malah menjabat tangan Putri Mirika. Jeonli kemudian menyuruh Kunon membantunya dalam eksperimen dan menyuruh Putri Mirika untuk melakukan hal yang harus dilakukan sebagaimana dia seorang putri agar tidak tertinggal jauh dengan Kunon, karena jika Kunon sudah berkembang dan semakin terkenal, maka banyak wanita yang akan mendekatinya. Mendengar itu, Putri Mirika tersadar bahwa jika dia tertinggal, maka akan sulit baginya untuk setara dengan Kunon, dan orang lain akan merebut Kunon darinya. Mendengar ucapan Jeonli, Kunon membalas untuk tidak mengajak Putri Mirika sambil mencetus balik bahwa Jeonli orang culun yang suka mempermainkan wanita, lalu menyesal ketika ditinggalkan.